Pertanyaan yang ketiga lagi, ini ada dari teman saya, perempuan nih we kali ini. Nah, serius nih Nah, kalau perempuan. Saya serius nih dengerin. kalau perempuan. Jadi gimana sih caranya kita membiasakan untuk ngomong bahasa Inggris? Jadi penanya yang satu ini tuh dia merasa dia sudah bisa kalau misalnya baca atau menulis, tapi dia masih merasa kurang pede kalau misalnya ngomong. Dia masih merasa gelagapan, masih merasa nggak punya apa nih, nggak punya vocabulary yang banyak. Jadi ngomongnya bahasanya itu-itu aja. Nah, gimana sih untuk menyiasati hal seperti itu untuk lebih lancar lagi? Sering latihan memonik, latihan. Pasti dalam tiap kelompok ada yang bisa gitu. Tapi juga bukan hal yang penting menurut saya. Saya sih kalau lihat orang malah memaksakan ngomong pakai bahasa Inggris, terus salah-salah itu lebih nggak enak lagi. Kalau mau belajar bahasa Inggris yang bagus, cocok dari orang berbahasa Inggris di Indonesia, itu nonton ngepromosikan YouTube orang lain ya. YouTube Sasha Stevenson itu saya sangat Oh iya rekomend. benar-benar. Terus dia Mungkin bisa nih Mbak tunjukkan. Sasha kalau misalnya nonton, kita kapan-kapan bisa kolaborasi bareng Wewe ya buat membedah kata-kata bahasa Inggris. Bisa, tapi dia udah bintang gitu, jadi nggak tahu apa dia bersedia atau enggak ya. Bintang lagi dan lagi perlu duit gitu, jadi nggak bisa gratisan. Tapi dia sangat tepat. Saya bisa rekomend bahasa Inggrisnya Sasha tuh paling tepat, bagus, dan cocok untuk di Indonesia. Nah, bahasa Inggris macam itu. Saya kira di YouTube itu banyak ya site-site bahasa Inggris. Dari situ kita belajar bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke, jadi buat penanya, ini membiasakan buat mendengar seperti apa pelafalannya, mungkin begitu ya, Weh? Terus Ya, banyak-banyak latihan sendiri. Banyak-banyak latihan. Boleh mau latihan sama saya juga, boleh. Ini kan perempuan nih, boleh. Iya. Gimana tuh kalau mau latihan sama Wewe? Ya dia ngomong aja bahasa Inggris, saya jawab gitu. Oke. Berarti dibuka juga kesempatan buat para penonton kalau misalnya ada kesulitan, pengen tanya soal praktek bahasa Inggris, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Karena nanti akan kita baca di episode selanjutnya, terus pasti bakal bisa kita bahas. Betul kan, Wewe? Saya jadi saingan Sasha Stevenson. Karena bahasa Inggris saya oke loh, jangan main-main. Ini sekaligus buat Mbak Sasha, mungkin kalau nonton, ini kan tayang di YouTube. Bisa jadi bisa jadi nonton, dan mungkin Sasha tuh membuka udah peluang. terbang tinggi. Saya rasa dia udah nggak nonton acara-acara kayak gitu. Hai Sasha, I bet you don't know. Hai Mbak Sasha, kalau nonton. Bagus Sasha tuh. Dan dia kan orang Bali, dia nikah dengan orang Bali. Jadi dia paham sekali budaya di sini. Dia kalau misalnya Sasha nonton, apa yang bakal Wewe bilang nih? Mumpung kita akan tayangin di YouTube. Saya akan bilang, Sasha, kerjaan kamu bagus sekali dan berguna. So, kamu bisa bantu orang ngomong serius, ngomong bahasa Inggris secara serius, tapi nggak berlebih-lebih. Jadi kalau Sasha tuh kalau orang nggak paham ya udah nggak usah gitu ya. Dalam satu kalimat itu bisa mencampurkan kata-kata. Nah, oke. Terakhir, ini masih berhubungan dengan bahasa Inggris sih. Ini ada praktek-praktek yang orang suka salah ngomonginnya. Kayak misalnya sebuah acara, mereka bilangnya event. Jadi gini, kalau misalnya kita mau ngadain sebuah event, nah gimana tuh yang benar ngomongnya? Event. Kalau kita mau mengadakan satu event. Bukan event ya teman-teman. Oke, terus ada juga yang ngomong gini, kalau misalnya aku sih lebih prefer bakso daripada mie ayam. Nggak ada salahnya, apa tuh salahnya? Lebih jadi dia udah ngomong lebih prefer, bukannya harusnya kita ngomong prefer aja. Itu udah artinya lebih suka, ya kan? Ya. Banyak tuh yang kayak gitu. Iya. Kamu bantuin aja tuh Sasha Stevenson. Jadi
intinya tuh adalah kalau misalnya kita mau ngomong ini mepet-mepet apa nyambung-nyambung ke komunikasi juga ya weh, karena kan poinnya Iya, membuat lawan bicara tuh mengerti. Nah, bisa betul. salah arti kalau misalnya kita salah pelafalan ya weh. Jangan memaksakan, tapi lebih bagus nggak ngomong Inggris daripada Inggris salah-salah. Itu malu gitu. Oke. Kalau misalnya buat supaya lancar sih, latihan-latihan ya weh. Latihan, terus kadang dengerin lagu, Hmm. diingat kata-katanya, ikut ngomong, terus kalau nonton film, apalagi kalau di YouTube, nggak usah baca teksnya gitu. Banyak itu. Hmm. Sebenarnya omongan orang di film tuh paling bisa ditiru ya. Iya bener. Kalau kalian suka bahasa Inggris yang ada British accent-nya, bisa nonton film-film Inggris, mungkin seperti Harry Potter gitu ya, weh. Harry, Ya. gimana ya tuh ngomongnya kalau British? Aku nggak suka orang Inggris, aksen Inggris. Jadi Aku nggak nggak bisa usah juga ngomongin sih. sama aku. Nggak clear gitu ya, weh. Hmm. Jangan ngomongin orang Inggris ah. Lanjut aja. Karena kan kita American banget ya, weh, anaknya. Iya, lebih enak itu. Karena Sasa juga kan Kanada aja sama lah dengan sistem Amerika, dengan ucapan Amerika. Mm-mm. Pokoknya teman-teman kalau misalnya mau tanya apapun ya bisa tulis di kolom komentar karena segmen YouTube WW kali ini yang bersama dengan saya ini mau saya bawakan dengan santai, bisa untuk semua generasi dari yang muda, dari yang uh, agak Semua dewasa. generasi, semua aliran, uh, ya semua. Iya, Cepet pokoknya lagi ini semua. zaman COVID, bisa-bisa gue kena penyakit COVID, jadi hubungi saya sebelum ada yang kena COVID. Aduh, jangan sampai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Buat Gus Dur juga nih, weh. Kenapa sih kok santai banget jadi presiden? Siapa santai jadi presiden? Gus Dur, weh. Iya. Kenapa dia santai? Karena dia nggak ada kepentingan, bukan dia yang minta jadi presiden, dia dipaksa-paksa kan. Jadi uh, dia punya banyak idealisme, dia pikir kesempatan lah dia jadi presiden tanpa harus bertanggung jawab dalam arti sempit kepada orang-orang. Jadi dia santai, mau diturunkan juga silahkan, gue juga banyak kerjaan lain. Dia tuh banyak kerjaan lain, jadi setiap harinya juga ada undangan ke sana sini. Bukan orang Tapi yang ingin jadi presiden, yang tapi maksa. memang itu salah satu karakternya beliau juga ya, weh. Maksudnya walaupun kita nggak pengen jadi presiden nih misalnya, tapi ketika sudah jadi presiden kan ada beban-beban yang ditanggung. Misalnya kalau misalnya bicara harus uh, sangat-sangat diperhatikan kayak gitu. Nah, santainya beliau ini merupakan karakter juga berarti, weh. Iya, tapi itu lahir dari perasaan percaya diri ya. Karena dia tahu dia bukan karena ambisi dia jadi presiden, dan dia tahu apa yang dia inginkan karena sudah lama dari kecil dia punya beberapa angan-angan tertentu untuk masyarakat. Oke, Kalau jadi dikasih contoh sebaliknya ya jadi menyinggung orang. Banyak orang yang nggak ada bahan untuk jadi presiden, pengen aja jadi presiden. oke, justru Gus Dur menuangkan idealismenya yang selama ini dia pengen pengen Iya, lakukan gitu ya, Wem. betul. Nah, kalau misalnya ngomongin soal Gus Dur juga ya, ini kan sebagai juru bicara presiden, ini di era Gus Dur lah yang pertama ada juru bicara presiden, yaitu WW. Nah, pada saat itu apa yang menjadi tantangan sehingga juru bicara diperlukan dan WW mengisi peran itu bagaimana tuh tantangan dan sehari-harinya? Saya jadi juru bicara tidak merasa memang harus jadi juru bicara. Ada banyak kerjaan lain gitu. Jadi kalau misalnya saya itu gagal jadi juru bicara, ya saya kerjain yang lain aja. Kalau saya itu misalnya diberhentikan secara salah,
ya biar aja yang rugi yang memberhentikan. Jadi santai aja gitu. Tapi kalau Oke. orang senang, kalau orang setuju, pembawaan saya sebagai juru bicara, ya pengikutnya banyak. Wartawan tuh ratusan yang ngikutin saya dan minta keterangan dari saya. Oke. Berarti emang benar-benar ketika kita happy sama kerjaan kita, itu kelancaran akan mengikuti ya, We? Ya itu dream job orang bilang lah. Jadi itu Hmm. ada kerjaan yang saya lebih suka. Bahkan gaji saya aja saya nggak tahu, nggak dibayar juga saya. Apa? Karena suka gitu. Oh, Belajar banyak, kenalan banyak. Ya saya kenal banyak kepala pemerintahan dari negara lain gitu. Dan saya bisa mengeluarkan pengetahuan saya mengenai Amerika misalnya kepada orang Amerika sampai dia kaget saya bisa bertanya yang uh, masuk akal. Jadi dream job saya betul-betul siap lah untuk kerjaan itu. Oke. Nah, kalau misalnya Wewe ada pada kerjaan-kerjaan yang menurut Wewe tuh itu dream job buat Wewe. Nah, gimana sih We kalau misalnya kita merasa pada saat ini ya, kita bekerja itu tidak sesuai dengan passion atau kita nggak bisa menemukan happy-nya kita nih di mana. Banyak orang yang bilang there's no such a thing as passion. Katanya nggak ada lah itu passion karena kita harus realistis, namanya kita butuh untuk hidup, kita harus kerja. Nah, gimana nih We cara memunculkan happiness untuk orang-orang yang merasa tidak cocok dengan pekerjaan mereka sekarang? Go take a walk aja. Artinya peduli amat lo nggak suka gitu kan. Banyak sekali hal yang menyenangkan dalam jobs yang ada sekarang. Kalau kamu tidak suka, ya itu kamu aja manja. Maunya nggak kerja, maunya rebahan aja gitu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal kecil ya, We, yang bisa kita lakukan. You can Dan be itu, very happy mengamati anjing makan, mengamati daun jatuh, mengamati ini lampu, kok bisa ya lampu nggak mati-mati. Jadi banyak kita di dunia hal-hal yang bisa bikin kita kagum. Bisa lihat nih orang senyum terus dari tadi gitu kan. Padahal foto gitu. jadi kalau kita ngelihat sekitar, mungkin ada hal-hal kecil yang bisa membuat kita juga bahagia. Ya Sekarang perhatikanlah sih, hal-hal itu ya, We. sekarang karena zaman pandemi, saya bisa bahagia setiap saat atau setiap pagi kalau bangun bahwa masih hidup gitu kan. Karena semalaman di TV saya dengar orang berapa ribu mati di Amerika, berapa ribu mati di Vietnam. Kalau aku masih hidup, bahwa usia rawan itu tahun berapa tahun. Saya umur 75 sampai sekarang, alhamdulillah belum terganggu gitu. Jadi, so much to be grateful for. So many silver linings. Nggak ada Betul. itu kebosanan itu berdosa terhadap Tuhan ya. Tuhan sudah baik sama kita. Kita harus baik pada kehidupan. Tuhan sudah baik dengan kita, jadi kita harus baik dengan kehidupan. Super sekali, Betul. Wewe. Quotes by Wewe hari ini. Jadi, teman-teman, walaupun format kita santai, tapi tetap banyak sekali yang bisa diserap nih. Saya pribadi Betul. udah punya bekal buat saya bekerja hari Senin. Pokoknya kamu pergi Senin dan bilang kantor ini adalah terbaik di dunia untuk saya pada saat ini gitu. Tuh teman-teman, kalau lagi merasa jenuh dengan pekerjaan bisa sugesti diri sendiri bahwa kerja kita kan pilihan ya, We. Iya, kalau kamu Kita yang nggak sudah senang kerja pilih. sini, ya nanti aja diurusin setelah pulang. Sekarang kan kerjain dulu sehari. Gitu. Emangnya mau pindah sekarang? Paling kalau yang bisa dilakukan sekarang adalah puas atau tidak puas gitu. Oke, jadi menarik sekali. Jujur ya, We, saya tuh merasa apa ya, mungkin sama kayak teman-teman yang menonton ini, pada setiap pekerjaan kan pasti ada tantangan ya, We. Pasti ada tantangan. Pasti ada hal yang mungkin membuat kita
nggak semangat atau ada hal-hal yang membuat kita merasa aduh kok berat sekali gitu. Cuman ternyata ada hal-hal kecil di sekitar kita yang bisa kita lihat, bisa kita Betul. amati, dan semuanya itu bisa membawa kebahagiaan, bisa membawa semangat. Betul, Weh? The world is full of silver linings. Mhm. Jadi kalau misalnya teman-teman juga saat ini sedang less motivated, merasa lesu, tonton video ini dan bersiap-siap untuk jadi super semangat di hari Senin. Thank you so much Wewe hari ini buat Terima kasih Monik Ayu. buat insight-nya yang sangat-sangat praktis. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dari video ini, mau tanya seputar gaya hidup bisa ya, We. Seputar politik Boleh. juga bisa, boleh. Boleh. Seputar apalagi kuliner, boleh banget. Tapi saya bukan ahli masak, saya tahu aja masakan. Kita sih Soal pengalaman agama aja, saya We. nggak bersedia mendiskusikan karena agama mah harga mati masing-masing. Betul. Kalau misalnya mau diskusi-diskusi soal film, kita juga mungkin bisa bahas, Boleh. We. Boleh. Jadi apa aja para millennials dan berbagai generasi yang mau untuk dibahas pertanyaannya di YouTube-nya Wimar Witular, bisa komen di bawah sini. Saya udah gaya-gaya YouTuber nih karena dikasih kesempatan nge-host di YouTube-nya Wewe. Jadi saya sudahi Now aja. is the hour when we must say goodbye. Bye. Bye para pemirsa YouTube, kita ketemu di episode selanjutnya.